pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Merinda Tobing kembali menjumpai Anda dalam program iBreak. Kali ini iBreak berbeda karena disiarkan dari Kediri, tentunya persembahan dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Jatim. Pemirsa, tentunya Pilkada 2020 yang serentak dilangsungkan di 270 wilayah yang ada di Indonesia, tinggal menghitung hari untuk menuju 9 Desember 2020, yang mana nantinya masing-masing pemilih akan menentukan dan menggunakan hak suaranya untuk memilih siapa pemimpin terbaik di masing-masing daerahnya yang akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Tentu sebagai seorang pemilih, kita juga harus ikut mengawal berbagai tahapan proses. Salah satunya adalah poin yang penting, yaitu tentang keterbukaan informasi dan transparansi data. Hari ini kita akan membahas lebih detail bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di samping saya. Saya akan menyapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Nanang Kosim, Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan KPU Kabupaten Kediri. Pak Nanang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah segar, meskipun cuaca agak panas tapi kita masih pagi ya. Iya, suasananya hangat. Terima kasih. Kemudian di sampingnya ada Ibu Elis Yusniawati yang merupakan komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi. Bu Elis, apa kabar? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, Mbak Mei. Sehat ya. Kesibukan seperti apa, Bu, menjelang 9 Desember ini? Ya keliling ya, sama seperti Mas Nanang dan Mas Saifuddin lah, puncak-puncaknya ini. Nanti kita akan banyak berbincang tentang keterbukaan informasi dengan Bu Elis juga. Di samping Bu Elis, yang paling ujung ada Pak M. Saifuddin Zuhri. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kediri. Pak Saifuddin, kabarnya sehat juga? Alhamdulillah sehat. Kok kurang bahagia Pak Saifuddin? Ini mulai sepanjang karena sudah mendekati tanggal 9 Desember ya tentunya ya. Kalau ini spesial sekali karena kita berada di Kediri, apalagi di sini ada juga KPU Kabupaten Kediri, yang mana kita tahu di Kediri ini ada satu pasangan calon begitu ya. Sejauh ini sudah sejauh mana proses menjelang Pilkada dan menjelang 9 Desember 2020, Pak Nanang? Jadi tahapan kami sudah berjalan sebenarnya. Kalau tahapan pemilu itu sejak 2019 ya. Kami sudah 2019 mulai sosialisasi, kemudian kita pendaftaran calon. Di awal memang di Kediri itu ada banyak pasangan calon nih sebenarnya yang mendaftarkan. Tapi sampai batas akhir pendaftaran, dulu ada calon perseorangan, ternyata tidak mampu memenuhi batas minimal syarat dukungannya. Kemudian saat pendaftaran terakhir di pencalonan yang dari jalur partai politik, ternyata hanya satu pasangan calon. Yang harus kami sampaikan pada masyarakat, meskipun satu pasangan calon di Kabupaten Kediri bukan berarti final, bukan berarti langsung atau dilantik, tidak. Tapi meskipun satu pasangan calon, masyarakat tetap punya pilihan. Masyarakat boleh memilih pasangan calon atau boleh memilih kolom kosong sesuai yang ada di simulasi surat suara. Dan kami sudah menerbitkan atau sudah memasang alat peraga sosialisasi di 26 titik kecamatan dan nanti di semua desa berkaitan dengan spesimen surat suara. Di sana menjelaskan, meskipun satu pasangan calon boleh coblos kolom kiri atau coblos kolom kanan. Artinya Pak Nanang, pasangan calon atau kolom kosong. Meskipun satu pasangan calon tetap mengikuti seluruh proses tahapan ya dalam Pilkada ya. Tetap harus berjalan, mekanisme harus berjalan, bahkan debat yang biasanya ada debat kandidat, kami tetap harus cepat, tapi debat publik. Baik. Pasangan calon akan diuji, akan dipertajam visi misinya oleh panelis. Kalau di waktu-waktu sekarang ini menjelang Desember nanti, kesibukan atau tahapan Pilkada apa nih? Kampanye kah atau seperti apa? Ini yang tahapan yang masuk hari ini adalah sosialisasi. Sosialisasi? Ya pastinya kami sosialisasi. Yang kedua adalah kampanye. Kemudian yang ketiga adalah persiapan teknis dan pengadaan logistik. Nah, kami yang perlu sampaikan bahwa meskipun hari ini di masa pandemi COVID-19, kami wajib menerapkan standar protokol COVID-19 ya di semua wajib tahapan. Ya, semua tahapan. Setiap penyelenggara kami akan dilakukan rapid test ya. PPK, PPS, KPPS akan kita rapid. Kemudian kami di KPU di swab. Nah, setiap kegiatan kami pun harus menerapkan standar protokol COVID-19. Ada kegiatan di luar maupun di dalam ruangan itu harus dicek suhu tubuhnya. Kalau di atas 37,3 nggak boleh. Kami juga wajib menyediakan hand sanitizer. Kami wajib menyediakan air mengalir. Kemudian untuk peralatan ATK itu juga tidak boleh bergantian, ya. Karena itu bisa menjadi penyebab penularan COVID-19. Baik, artinya karena memang Pilkada ini berlangsung di masa pandemi, mau tidak mau semua protokol kesehatan COVID-19 tetap harus dilangsungkan. Termasuk gitu ya. Masker ya. Termasuk masker. Masker saat ada kegiatan. Itu yang paling utama. Saya bergeser ke Ibu Elis yang merupakan salah satu bagian dari Komisi Informasi Jawa Timur, yang tentunya di mana semua pemilih ini kan butuh yang namanya keterbukaan informasi. Betul. Sejauh mana seharusnya mereka mendapatkan informasi dari masing-masing
pasangan calon yang harus dikenal, kemudian juga berbagai tahapan yang juga harus diketahui para pemilih. Seperti apa Bu Elis? Ya, seperti pada dasarnya Komisi Informasi itu adalah pelaksana Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, khusus Mbak Mei untuk pelaksanaan pilkada ini kita punya produk yang ada di Perki 1 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa penyelenggara dalam hal ini, karena di samping saya ada dua-duanya ya, baik KPU dan Bawaslu itu punya kewajiban untuk mengumumkan. Nah, mengumumkannya itu boleh langsung, tidak langsung, boleh melalui media elektronik ataupun non elektronik. Nah, tahapan-tahapan itu harus, program-program, jadwal-jadwal itu harus diumumkan dengan baik sehingga masyarakat juga tahu. Oh, ini misalnya di Kediri ya, karena saat ini kita di Kediri. Masyarakat tahu, oh ini calonnya ternyata ada satu ya. Tidak terus terserta-merta karena calonnya satu seperti yang Mas Nanang tadi Langsung bilang jadi langsung enggak ya? ganti. Tidak, Tetap tapi semua tahapan diikuti. bahwa masyarakat juga punya kesempatan dan punya hak pilih untuk memilih calon paslonnya atau kotak kosong. Nah, itu juga harus disosialisasikan seperti yang dijelaskan Mas Nanang tadi ya, bahwa publik, teman-teman pemilih ya, ayo milih walaupun hanya satu, kita punya kesempatan yang sama, begitu. Sosialisasinya begitu. Ada dua pilihan, paslon dan kotak kosong. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, itu juga termasuk informasi yang harus disampaikan pada publik sehingga publik tahu bagaimana harus memilih dengan hanya satu pasangan calon. Bagaimana mekanisme pemilihannya? Bagaimana di masa pandemi ini kita secure untuk pergi ke TPS. Oh, baik. Juga harus disampaikan. Jadi artinya hampir lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Baik. Jadi tidak ada kekhawatiran ya Iya, untuk jadi mereka yang nanti akan menggunakan hak suara. Karena kita kan ada pembatasan sosial ya, berskala besar, physical distancing juga ada. Nah, publik itu harus dipastikan dia merasa nyaman dan aman pergi ke TPS untuk jadi artinya memang suaranya. semua informasi kalau bisa lebih detail disampaikan ke para pemilih ya, nantinya begitu ya. Saya mau bergeser ke Pak Syaifuddin yang merupakan Bawaslu yang biasanya mengawasi Pak. Sejauh ini kalau kita lihat pilkada di Kabupaten Kediri sendiri sudah sejauh mana Pak kalau diawas? Dia kan berkomentar kait KPU. Saling support dong ya harusnya Pak ya. Gimana Pak? Kami ya Bawaslu adalah yang utama adalah pengawasan. Jadi mengawasi seluruh dari tahapan penyelenggaraan pilkada ini mulai awal nanti sampai akhir, mulai dari kemarin itu mulai pembentukan badan ad hoc sampai pencalonan yang hari ini juga masa kampanye ya, nanti sampai pemungutan suara selalu kita lakukan. Tapi sejauh ini masih kondusif atau seperti apa Pak? Masih kondusif atau seperti apa? Ya dikatakan kondusif ya, dinamika lah kalau dalam penyelenggaraan itu. Tentu kita lakukan pencegahan, tapi ya memang dinamikanya seperti itu, ya ada pelanggaran ya kita lakukan penindakan. Ya, Pak Syaifuddin menyinggung ada pelanggaran. Apakah khususnya di Kabupaten Kediri sendiri Bapak melihat sudah pernah ada pelanggaran dan seperti apa sih selama ini tahap penyelesaiannya? Nanti kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Siap. Tetaplah bersama kami dalam iBreak, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu.
One Pesantren One Product (OPOP) adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren. 3 pilar OPOP: Santripreneur, Pesantrenpreneur, Sosiopreneur. OPOP Training Center Unusa diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Agustus 2019. OPOP Training Center Unusa bertekad menjadi lembaga pelatihan kewirausahaan pesantren yang unggul, profesional, dan berjati diri Islami. OPOP Training Center Unusa berlokasi di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jalan Jemur Sari nomor 51-57 Surabaya. Mari bergabung bersama OPOP Training Center Unusa. Kita wujudkan pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program iBreak, tentu masih dalam persembahan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Tadi yang sempat terputus kita membahas tentang pelanggaran apa sih yang sempat terjadi di Kabupaten Kediri khususnya dan termasuk seperti apa penyelesaiannya. Pak Syaifuddin, gimana Pak? Ya, memang kita selain pencegahan, kami sampaikan tadi ya untuk ranah penindakan juga. Bahwa di Bawaslu itu ada mekanisme untuk menangani pelanggaran yang kita kategorikan ada beberapa gitu, baik bisa administrasi, bisa pelanggaran pidana, kode etik, ataupun ranah undang-undang lain. Itu kita pilah-pilah itu. Jadi kita melihat dalam pengawasan kalau terjadi ini kita pilahkan ini masuk kategori pelanggaran apa, administrasi, pidana atau kode etik. Ketika ada pelanggaran penyelesaiannya seperti apa Pak Syaifuddin? Ya, jadi mekanismenya dari pengawasan yang dilakukan oleh jajaran kita di tingkat bawah ya, Bawaslu sampai ke tingkat desa, kita selalu melakukan pengawasan dalam tahapan pemilu kada ini. Itu bagian dari informasi. Jadi bagian informasi kita kategorikan itu walaupun tidak ada informasi, tidak ada pelanggaran, tetap kita lakukan pengawasan itu dalam bentuk ada formulirnya itu. Nah itu kalau kita kategorikan melanggar, kita ada proses untuk penanganan pelanggaran yang ada divisinya sendiri tentunya di situ. Mulai dari registrasi, mulai dari kajian sampai putusan untuk rekomendasi. Ya, tentunya bukan hanya tugas Bawaslu dalam mengawasi yang pastinya ketika Anda para pemilih yang akan menggunakan hak suara juga ikut mengawal untuk ikut mengawasi berbagai tahapan proses pilkada khususnya yang ada di Kabupaten Kediri. Saya mau bergeser ke Pak Nanang. Pak Nanang, kalau kita melihat sudah sejauh mana sih keterbukaan informasi publik untuk pilkada Kabupaten Kediri sendiri, Pak? Yang kami sampaikan dulu warga Kabupaten Kediri sebenarnya kalau mau tahu informasi tentang kepemilian ada beberapa cara ya. Tidak harus datang ke KPU nih. Kami sudah membuka sekian banyak pintu untuk mengakses informasi kami. Kami punya website, kami punya Instagram, kami punya medsos ya, semua medsos kami ya, Instagram, Twitter, kemudian Facebook. Hampir semua informasi kegiatan kami itu pasti kami report, kami tampilkan di sana. Apakah bentuknya berita, apakah bentuknya foto, atau bentuknya kaleidoskop yang lain. Kemudian yang kedua, masyarakat pun tetap punya hak untuk datang ke KPU untuk menanyakan. Kami punya PPID namanya, ya. Jadi kami harus membentuk helpdesk namanya. Helpdesk itu yang melayani tentang permintaan informasi.
berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan pilkada, berkaitan dengan data-data, sesuai dengan apa yang dikatakan ke teman-teman dari Komisi Informasi tadi, bahwa kami sesuai dengan perintah itu kami wajib memberikan informasi, apakah itu informasi yang bersifat mendasar, apakah informasi itu yang bersifat berkala, bahkan yang dikecualikan. Tentunya dengan rekomendasi dari teman-teman KPU, kami tetap harus menyampaikan itu. Maksudnya gini, informasi tentang data paslon misalnya, nomor KTP dan macam-macam, di awal mungkin tidak boleh. Nah, tapi kalau kemudian itu sudah lewat, maka informasi tidak boleh dikecualikan. Dikecualikan ada masanya. Nah, itu kalau ketika di masa awal kami tidak boleh. Misalkan kemarin teman-teman Bawaslu meminta kami harus menyampaikan informasi data tentang daftar pemilih. Kami ya mau menyampaikan, tapi ada hal-hal yang tidak kami sampaikan, misalnya NIK, kami kasih bintang, ya. Kemudian ada beberapa data yang kami bintang, karena kalau itu dibocorkan, itu bisa berbahaya. Tetap ada rules-nya ya? Ada rules-nya, yang harus dipatuhi. Bu Elis, bisa ditanggapi Bu, dari yang disampaikan dari Pak Nanang tadi? Iya, sebenarnya memang sebelum ini Mbak Mei, kami itu sempat berkoordinasi karena Komisi Informasi melakukan visitasi pada penyelenggara. Bagaimana kesiapan teman-teman penyelenggara dalam keterbukaan informasi pilkada. Nah, saya selalu memberi tips pada teman-teman penyelenggara itu, kita akan selesai pada tahapan keterbukaan informasi saat teman-teman PPID penyelenggara itu menyiapkan daftar informasi publiknya. Nah, sepertinya kalau Mas Nanang ini sudah menyebutkan dikecualikan serta-merta, Mas Nanang paham betul bagaimana mengklasifikasikan daftar informasi publik. Dari situlah kita tahu apa saja yang dipunyai oleh penyelenggara dan apa saja yang bisa diakses oleh publik. Jadi dari daftar itu. Nah, tidak hanya serta-merta mendaftar begitu, bahwa ini boleh diakses, ini boleh diminta, yang ini tidak boleh gitu. Jadi sesuai dengan perintah Undang-Undang 14 2008, ada kalau kita ngomong informasi A misalnya itu adalah dikecualikan, itu sesuai dengan perintah undang-undang juga, pasal 4 dan pasal 19 itu badan publik atau dalam hal ini penyelenggara harus melakukan uji konsekuensi. Jadi seperti itu, teman-teman PPID harus melakukan uji konsekuensi di mana ada dasar yang kuat bahwa informasi itu tidak bisa diberikan. Benar informasi itu dikuasai, misalnya seperti data paslon ya, atau apa hal-hal yang memang berkaitan secara pribadi. Informasi kesehatan. Nah, informasi kesehatan, seperti halnya dia penyakit corona itu sekarang itu tidak boleh menyebutkan nama. Elis misalnya kena positif COVID, tidak boleh, harus inisial karena itu berkaitan dengan daftar pribadi. Apalagi sampai yang bersangkutan keberatan ya informasi itu diberikan. Maka kemudian kalau informasi itu atau data tersebut masuk dalam klasifikasi informasi dikecualikan, wajib bagi PPID melakukan uji konsekuensi sesuai dengan perintah undang-undang. Nah, nanti mekanismenya sempat saya tadi ditanya sama Mas Saifuddin, mekanismenya bagaimana membuat uji konsekuensi itu ada di Perki 1 2017. Jadi seperti itu. Artinya semua sudah ada dalam aturan perundang-undangan begitu ya. Betul. Bu Elis, kalau kita melihat Ibu kan sebagai bagian dari Komisi Informasi, apa sih yang dibutuhkan masyarakat menjelang hari H untuk menggunakan hak suara mereka seperti ini? Informasi yang seperti apa seharusnya di masa-masa sekarang? Iya. Kalau di awal-awal begini memang informasi yang dibutuhkan adalah tahapan ya. Tahapan. Nah, saya beberapa kabupaten dari 19 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak, kami termasuk saya pribadi dari Komisi Informasi itu melakukan visitasi ke teman-teman penyelenggara. Ada beberapa yang memang sudah secara terbuka mengumumkan tahapan-tahapan itu, bahkan tidak hanya pada media online seperti web dan medsos mereka, tapi juga membuat giant banner, bahkan banner-banner kecil di titik-titik APS, alat peraga sosialisasi di titik-titik tertentu yang memang mudah sekali diakses oleh publik. Nah, itu butuh sekali agar tahu, orang tahu nyoblosnya tanggal 19, tapi ini sudah sejauh mana tahapannya, terus program dari KPU itu sudah sampai di mana, debat publik kapan, seperti itu kan, dan bagaimana, termasuk informasi bagaimana publik bisa berpartisipasi dalam tahapan-tahapan itu, begitu. Nah, tapi ada satu hal yang kemudian perlu kami himbau sebagai Komisi Informasi yang menghimbau pada penyelenggara untuk keterbukaan informasi publik, bahwa ada baiknya ini yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kediri sudah bagus. Mereka selalu update begitu, apa yang dilakukan, tahapan program, bahkan mungkin Bawaslu juga ya, setiap pengawasan dan adanya pelanggaran itu diupdate di media sosial dan media online mereka. Tapi ada baiknya memang
ini saran loh Mas, Betul. ini saran. Itu dibuat data resminya, tidak hanya berupa berita. Jadi seandainya ada di kemudian hari ada mungkin mahasiswa atau mungkin peneliti yang mau melakukan penelitian itu datanya itu berupa data benar begitu ya. Ini nyambung ini. sebuah masukan begitu ya. KPU itu punya yang namanya RPP, Rumah Pintar Pemilu Digital. Nah, yang mau mengatakan KPI ini. Rumah Pintar Rumah apa? Pintar Pemilu Digital. Ini menarik, Ini namun secara kita harus jeda individu ya. dulu Pak Danang. Nanti kita akan lanjutkan Ini usai jelas ya. jeda. Siap. Tetaplah Iya. bersama kami dalam program iBreak. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu. One Pesantren One Product (OPOP) adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren. 3 pilar OPOP: Santripreneur, Pesantrenpreneur, Sosiopreneur. OPOP Training Center Unusa diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Agustus 2019. OPOP Training Center Unusa bertekad menjadi lembaga pelatihan kewirausahaan pesantren yang unggul, profesional, dan berjati diri Islami. OPOP Training Center Unusa berlokasi di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jalan Jemur Sari nomor 51-57 Surabaya. Mari bergabung bersama OPOP Training Center Unusa. Kita wujudkan pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu. Ya, Anda kembali menyaksikan iBreak persembahan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Jawa Timur. Yang tadi sempat terpotong, kita masih membahas terkait dengan keterbukaan informasi pilkada. Yang tadi Bu Elis menyampaikan bahwa harusnya ada data resmi yang juga disampaikan begitu ya, untuk nantinya untuk keberlanjutan ke depannya begitu ya Bu ya. Pak Anang sudah sempat menyangkal dan hampir menanggapi yang tadi di mana KPU Kabupaten Kediri mempunyai rumah pintar pilkada. Rumah Pintar Pemilu. Oh, rumah pintar pemilu. Betul. Seperti apa Jadi, itu, Pak? RPP. Kami sebenarnya tidak menyangkal di Mbak Elis ya. Jadi kami itu sebenarnya menerjemahkan apa perintahnya Komisi Ternyata sudah Informasi. punya, Iya. begitu ya? Bentuknya adalah Rumah Pintar Pemilu. RPP Oke. Pemilu Digital bahkan ya. Ini pertama kali di Jawa Timur bahkan.
Ada dua di Pencetus Batu. berarti, Pak, ya? Di Batu itu pun punyanya nasional. Oh, Jadi baik. kalau dibandingkan Bawaslu Kediri mungkin berbeda ya, karena kami sudah lebih lama daripada Bawaslu ya. Mohon maaf ya Mas. Siap. Bukan apa-apa, karena kami berdiri lebih lama saja. Yang kedua, di RPP Digital itu apa? Kami menyajikan seluruh data dalam bentuk digital. Hasil pemilu pertama kali di Indonesia sampai pemilu terakhir kami tampilkan di sana dalam bentuk digital. Ya. Oh, baik. Kemudian pemilihan presiden pertama sampai yang terakhir kami sajikan dalam bentuk digital. Kami juga menyajikan kaleidoskop. Kami juga menyajikan informasi-informasi tentang kepemiluan. Kemudian kami juga memfasilitasi informasi bagi dalam tanda kutip teman-teman di Febel. Kami punya studio mini. Studio mini itu adalah media yang bisa digunakan untuk teman-teman di Febel yang mohon maaf yang tunanetra, sehingga dia bisa mendengarkan. Oh, baik. Atau teman-teman yang tunadaksa, dia Oke. tidak bisa mendengar tapi dia bisa melihat karena itu audio visual kayak bioskop tapi kecil lah, itu yang memang kami sentuh. Kemudian yang kedua itu sengaja kami buat, kenapa? Karena yang butuh informasi pemilu itu tidak hanya orang yang dewasa, anak-anak prasekolah, anak-anak sekolah, mohon maaf, anak-anak pra pemilih, anak-anak sekolah SD, SMP bahkan TK itu bisa belajar dengan kami. Karena yang generasi lainnya Z berupa ya. video saja. Sudah Kami bisa ada mengenal film-film juga ya, Pak, ya? mereka, sehingga Iya. mereka tertarik ini pada demokrasi. Nah, ini yang menarik ternyata KPU Kabupaten Kediri sudah punya juga dia. Betul, itu Ya. bagian dari perintahnya teman-teman Komisi Informasi ya, yang kami terjemahkan seperti Iya. itu. Ternyata sudah punya Bu Elis. Iya, iya. Karena memang gini, mau tidak mau 2020 itu kan gerbang bonus demografi di mana ledakan penduduk di usia produktif itu lebih besar. Apalagi dengan adanya pandemi Covid ini yang mohon maaf kematian tertingginya itu justru di pasca milenial ya, di boomers, di generasi boomers. Maka kemudian memang informasi pabrik itu harusnya diinovasikan oleh teman-teman PPID, baik penyelenggara dan badan pabrik lainnya itu dengan kemasan yang menarik begitu. Apalagi kalau kita ngomong pilkada, toh nanti sasaran pemilihnya itu lebih banyak di generasi Milenial. YZ ya, Iya, generasi betul. YZ. Maka Tepat sekali kemudian- berarti, Bu, ya? Betul. Inovasi dari teman-teman PPID penyelenggara itu dibutuhkan, memanfaatkan teknologi informasi karena memang masanya lagi begini. Orang-orang itu ya apalagi tim rebahan ya lebih suka mengakses informasi dari rumah. Tepat sekali kalau misalnya memang teman-teman PPID penyelenggara itu menyajikan informasinya melalui teknologi informasi, memanfaatkan teknologi. Ya, artinya keterbukaan informasi terkait pilkada sudah sangat terbuka Iya. di sini, sudah sangat lengkap begitu ya. Saya Kami bergeser. gandeng teman-teman pemula loh Pak. Jadi ada beberapa akun di Kediri yang kami gandeng khusus untuk pilkada itu. Jadi Oh. semua kegiatan, misalnya Kediri kekinian, debat topik pertama kami itu dalam 1 jam dilihat oleh 43.000. Wow, Bukan luar kami biasa. sendiri, tapi teman-teman akun yang memang memiliki Ya. follower banyak itu memang kita hire karena kita mau menyampaikan proses terbuka. Itu Oke. yang memang kita buat. Sinergi dengan banyak pihak ya artinya Betul. Pak ya, khususnya untuk anak-anak yang Kalau nggak milenial gitu, gitu. nanti kami dapat sebut dari Komisi Informasi nanti. Iya, kita- saya bergeser ke Pak Syaifuddin. Pak, kalau kita melihat keterbukaan informasi pilkada sudah sangat lebar dan juga sangat komplit, Bapak melihat ada nggak sih tantangannya Pak terkait keterbukaan informasi? Ya, kita Bawaslu memang disampaikan Mas Anang tadi memang baru ya. Nah, ini nggak boleh. Ini ada bercanda, Kita akui lah. Jadi Bawaslu ini memang Mas di kabupaten kota permainannya masih 2018 kemarin. Baik. Ya kita masih tahapan berbenah. Bahkan kita satkernya sekarang itu masih ikut provinsi juga. Dan ini mulailah Kediri ini menjadi prioritas untuk menjadi satker sendiri. Salah 4 diantara di provinsi Jawa Timur, kabupaten. Terus tentang PPID kita juga masih baru. Kemarin kita SK-kan itu tanggal April, masih April kemarin. Pada Masih PPID? baru. Jadi itu ada perbawasnya, ada aturannya. Memang kita ya mungkin memang ada aturan kalau lembaga publik itu harus mempunyai PPID ya, seperti itu. Iya. Kita ada perbawasnya untuk sebagai dasar untuk membentuk itu. Jadi kita siapkan semaksimal mungkin karena kita juga dalam irisan dengan tahapan pilkada ini bagaimana nanti masyarakat bisa mengakses data-data khususnya yang tidak dikecualikan yang seperti itu. Ya, bisa diakses oleh publik, masyarakat bisa mengajukan apa yang dibutuhkan. Kemarin kita juga sudah ada 2 permohonan itu dari akademisi, dari mahasiswa untuk melakukan penelitian. Itu kita sudah mulai April kemarin sudah melayani 2. Jadi terkait tantangannya ada tidak Pak kira-kira? Ya tantangannya itu kita butuh itu untuk pengklasifikasian dokumentasi, harus memilah-milah itu juga. Pengelolaannya pengelolaannya itu, terus bagaimana kita menyajikan kepada publik itu biar
mudah yang seperti itu dan cepat kita bisa memberikan pelayanan kepada Oke, baik, terkait klasifikasi ya ternyata ya. Saya mau bergeser kembali ke Bu Elis. Bu Elis, sebagai Komisi Informasi atau bagian dari Komisi Informasi, perannya seperti apa sih Bu ketika di masa-masa pilkada ini? Jadi sebenarnya perintah undang-undang itu Komisi Informasi itu menyelesaikan sengketa informasi publik, Mbak Mei. Sengketa informasi publik. Nah, dalam rangka mencegah adanya sengketa pada pilkada kali ini, itu kami menghimbau pada penyelenggara pemilu ya, teman-teman ayolah agar tidak ada sengketa, maka kita benahi pengelolaan informasi dan pendokumentasian informasi. Nah, memang mohon maaf kalau salah ya, tapi memang pada umumnya teman-teman penyelenggara itu mendokumentasikan apa yang dia punya itu lewat berita-berita. Maka kemudian saya menghimbau, karena pemohon informasi itu tidak hanya yang tim rebahan ya, tapi ada tim gerak yang melakukan penelitian dan lain sebagainya, atau yang memang membutuhkan informasi itu untuk proses hukum. Maka kemudian teman-teman kearsipannya dibenahi. Nah, kembali lagi tips saya bagi teman-teman penyelenggara itu menyusun secara berkala dan memutakhirkan daftar informasi publiknya. Nah, dari daftar informasi publik itulah kita akan tahu, oh yang kurang mana ya, itu hak publik semua loh Mbak Mei. Baik. Hak publik untuk tahu mulai dari tahapan, mulai dari program sampai di mana, laporannya, bahkan nanti penghitungan suara dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, yang sering sekali ini menjadi makanan empuk dari pemohon-pemohon yang berlega, ada instansinya ya, saya tidak akan menyebutkan, itu adalah soal anggaran. Nah, mohon maaf nanti kalau salah boleh teman Bawaslu dari KPU membenarkan ya. Karena kenapa kemudian KPU, Bawaslu dalam hal ini sebagai penyelenggara itu menjadi badan publik yang semua informasinya itu boleh diakses oleh publik, terutama anggaran. Karena teman-teman KPU, penyelenggara dari KPU dan Bawaslu itu anggarannya kan dari APBD dan APBN ya. Nah, itu publik berhak tahu peruntukan berapa besarannya yang diterima, peruntukannya atau realisasinya dari apa saja. Nah, itu kalau hanya dibuat berita saja, saya pikir sangat riskan. Biasanya kan ada ya, kayak misalnya desa, PPID desa gitu, laporannya berupa giant banner yang menyebutkan anggarannya segini, realisasinya begini. Nah, itu data resmi yang saya bilang. Jadi ada semacam apa ya, gampangannya itu berita acara mungkin ya, realisasi anggaran dan lain sebagainya. LRA namanya. Oh, LRA ya. Anggaran. Baik, LRA. Nah, itu harus diolah dengan baik dan didokumentasikan dengan baik. Nah, apakah kemudian ada peraturan baik dari KPU dan Bawaslu bahwa itu dikecualikan? Boleh saja kalau memang aturannya mendukung seperti itu. Tapi kalau sampai itu menjadi sengketa informasi publik, teman-teman penyelenggara harus melakukan uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi itu diatur di dalam peraturan kita juga, Perki 1 nomor tahun 2017. Maka ada disusun peraturan pendukungnya yang menyebutkan bahwa data itu dikecualikan apa saja. Tidak hanya dari peraturan kita, tapi peraturan KPU sendiri ada. Ya, artinya harus jeli dan teliti juga. Itu yang paling utama. Gimana Pak Nanang yang ditambahkan? Informasi itu bukan sesuatu yang bersifat mentah ya. Ya. Kebetulan yang disampaikan oleh Mbak Diolah tadi, dulu. saya dulu itu tenaga ahli pendamping desa. Kebetulan Mas Saib itu juga pernah jadi pendamping desa. Dan itu bidang saya. Termasuk infografis tentang APBD itu kami yang menyusun, kami yang mendesain bagaimana mendeteksinya. Di KPU pun juga gitu. Artinya bahwa kami tidak menyampaikan data mentah, tapi informasi yang sudah diolah. Namanya adalah laporan. Ya. Nah, laporan itu bisa berbentuk digital. Kita bisa berbentuk data-data, juga bisa berbentuk dalam bentuk grafis yang menarik, sehingga orang tahu nih anggaran sosialisasi berapa nih, dan lebih anggaran jelas logistik juga berapa, untuk dilihat anggaran teknis berapa, badan network berapa, tahunya adalah di sana. Secara detail kalau pengajuan baru kita bisa memberikan gitu kan. Karena itu memang bukan informasi yang semata-mata. Nah, itu informasi yang memang dibutuhkan ketika ada orang yang membutuhkan. Karena harus jelas penggunaannya. Orang yang mengajukan informasi itu harus jelas siapa yang meminta untuk kepentingan apa. Betul, ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Menarik sekali, kita harus break sejenak. Nanti usai jeda kita akan bahas tentang sengketa pilkada lebih detail lagi. Usai jeda kami akan kembali ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program iBreak. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur
khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu. One Pesantren One Product (OPOP) adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren. 3 pilar OPOP: santripreneur, pesantrenpreneur, sosiopreneur. OPOP Training Center Unusa diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Agustus 2019. OPOP Training Center Unusa bertekad menjadi lembaga pelatihan kewirausahaan pesantren yang unggul, profesional, dan berjati diri Islami. OPOP Training Center Unusa berlokasi di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jalan Jemur Sari nomor 51-57 Surabaya. Mari bergabung bersama OPOP Training Center Unusa. Kita wujudkan pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan program iBreak. Kita masih membahas keterbukaan informasi pilkada persembahan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Jawa Timur. Tadi yang sempat terpotong kita akan membahas sengketa pilkada ini yang menarik karena sudah mendekati 9 Desember 2020. Saya mau bergeser kembali ke Pak Nanang. Pak, apa sih yang berpotensi nantinya akan menjadikan sengketa dalam pilkada? Sebelum kesana saya jelaskan dulu ya. Di dalam penyelenggaraan itu ada 2 sengketa secara umum. Dari Jenisnya? prosesnya ya, ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Baik. Sengketa proses itu apa? Misalkan ada pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi itu pelanggaran yang berkaitan dengan tata aturan PKPU yang dilanggar atau aturan KPU yang dilanggar. Itu nanti kewenangannya ada di teman-teman Bawaslu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah tentang sengketa pemilihan. Sama, sengketa pemilihan itu misalkan antar peserta terjadi sengketa. Antara peserta dengan penyelenggara atau antara penyelenggara terjadi sengketa, maka itu nanti juga penyelesaiannya lewat teman-teman Bawaslu. Nah, tapi bentuknya berbeda. Kalau sengketa administrasi itu rekomendasi, ya. Kalau kemudian sengketa pemilihan itu nanti bentuknya adalah keputusan. Ya, gitu. Mungkin kalau salah nanti bisa dikoreksi. Yang ketiga ada sengketa tun. Nah, ada sengketa tun itu adalah tentang sebuah kebijakan atau SK yang dianggap melanggar atau yang dianggap merugikan salah satu pihak. Itu nanti berarti di PT Tun. Atau yang terakhir di Mahkamah Agung. Ada 3 jenis berarti ya? Ada lagi, masih ada lagi. Oh, masih ada? Ada lagi. Kemudian ini sengketa hasil ya, sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan. Oh, baik. Itu nanti yang berkaitan dengan komisi judisial. Itu yang akan memutuskan apakah ini ada tidak. Kita beberapa kali lah hasilnya kan digugat itu ya. Nah itu maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan ini apakah ini masuk atau tidak. Dan yang terakhir adalah pelanggaran etik. Kalau di wilayah kami, KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten ke atas sampai KPU RI itu di KPP. Tapi kalau nanti di wilayah ad hoc, maka nanti kami di KPU Kabupaten itu punya tim pemeriksa.
Maksudnya ex officio-nya adalah divisi hukum sama divisi SDM, karena kami yang membawai di sana itu adalah berkaitan dengan sengketa. Dan yang terakhir ini, karena yang baru ya, yang mungkin memang jarang terjadi, tapi beberapa kali terjadi, itu sengketa informasi. Nah, sengketa informasi nanti teman-teman komisi informasi. Ya, nanti ranahnya Bu Elis ya. Nah, itu makanya Jadi dua artinya orang memang- ini nanti akan berhadapan dengan saya, tapi saya tidak berhadapan lah. Karena Iya. kita lebih enak bersampingan ya. Lebih enak bersampingan daripada Berdampingan Iya, ngopi saja, Mas. tapi artinya ternyata banyak sekali ya begitu Siap. yang menjadi beragam dari sengketa yang Betul. kemungkinan akan terjadi. Kalau kita melihat di Kabupaten Kediri ini kan hanya memiliki satu pasangan Nah, calon. ini saya lupa. Kira-kira jelaskan. apa potensi Nah, sengketanya? Meskipun satu pasangan calon, apakah tidak mungkin dari sengketa mungkin saja. Tapi siapa yang punya hak? Nah, ini harus dipahami. Ya. Teman-teman bumbung kosong atau bukos atau Ya, kolom kosong itu kotak tidak kosong punya ya. hak. Yang bisa melakukan gugatan terhadap sengketa hasil adalah pemantau pemilu. Awalnya dipertanyakan termasuk sama teman-teman di divisi hukumnya Bawaslu ya. Legal standingnya apa? Nah, kemarin ternyata ketika kita ada rapat dengar pendapat dengan DPR RI, akhirnya diputuskan di dalam undang-undang maupun dalam draft PKPU nanti bahwa lembaga pemantau punya legal standing untuk melakukan gugatan atau sengketa hasil perolehan suara. Termasuk di dalamnya lembaga pemantau nanti wajib dimasukkan dalam TPS saat penghitungan suara. Oh, Karena baik. tidak ada saksi kolom kosong. Ya. Nah, itu yang bisa adalah teman-teman di PTPS ya, pengawas TPS dan juga teman-teman pemantau. Jadi potensi sengketanya di situ ya. Masih ada, Saya bergeser ke Pak Syaifuddin, Pak, terkait Bawaslu ini kan tugasnya lebih berat juga terkait sengketa, Pak. Mulai dari administrasi, tun, kemudian juga sengketa hasil. Iya, Seperti apa saja Pak penjelasannya? Jadi posisi Bawaslu itu menerima permohonan gitu, dari peserta gitu. Peserta dalam ini ya pasangan calon gitu. Dan biasanya objeknya itu dari jajaran penyelenggara KPU kan itu sebagai termohon. Karena itu tadi disampaikan Mas Nanang bahwa ini objeknya adalah SK KPU atau berita acara. Contoh misalkan kemarin pada tahap pencalonan ada mereka yang daftar tetapi tidak memenuhi syarat misalkan, itu bisa Administrasinya? disengketakan di Bawaslu. Oke. Misalkan tidak terima dan sebagainya, itu bisa disengketakan. Ada calon perseorangan oleh KPU dianggap tidak memenuhi syarat, itu bisa disengketakan. Terus ada satu lagi itu yang disampaikan Mas Nanang, ada selain sengketa proses, sengketa hasil, ada juga kalau kita ada sengketa cepat, Sengketa sengketa acara apa, Pak? cepat. Sengketa. Kita acara cepat itu Acara misalkan cepat. dalam tahapan kampanye seperti ini, kalau ada dua Paslon. ya, ada paslon. Oke. Misalkan terjadi pemasangan APK alat peraga kampanye. Ini misalkan saling ingin memasang di tempat ini. Nah, oke. mereka Berebut begitu ya, ingin ini tempat strategis menurut mereka itu. Nah, ini ingin dipasang di situ. Itu udur-uduran misalnya seperti itu bahasa. Nah, itu bisa disengketakan. Ini yang berhak yang mana memasang di sini itu bisa disengketakan cepat. Ya Pak Syaifuddin, ketika banyak sengketa yang terjadi seperti itu, penyelesaiannya tahapannya bagaimana Pak? Dan butuh kurun waktu berapa lama juga? Kalau sengketa itu, kalau acara cepat itu langsung diselesaikan di tempat kejadian. Itu biasanya dari Wewenangnya teman-teman Bawaslu jajaran ya? Panwas Ya. itu membawa Kalau pelanggaran administrasi, Pak. langsung itu Administrasi. formulir diselesaikan di situ. Kalau mediasi dari besar bahasanya mediasi ya, kalau diterima di Bawaslu itu ketika itu sudah diterima materialnya, yaitu kita ada proses penanganan selama 3 hari itu sekitar 3 hari sampai 2 hari lah gitu untuk mediasi. Itu untuk istilahnya mediasi tertutup sengketa. Terus yang selanjutnya ketika itu tidak membuahkan hasil, masih ada istilahnya mediasi terbuka, itu seperti sidang itu. Jadi kewenangan kita itu sampai sidang terbuka, itu bahasanya mediasi terbuka. Kalau dalam pemilu kemarin itu sengketanya bisa kita bahkan sampai seperti persidangan itu. Ya. Sampai istilahnya adjudikasi, memutuskan itu. Jadi bedanya sedikit dengan pilkada, sama-sama tapi tertutup dan terbuka itu. Dari masing-masing KPU dan Bawaslu lebih fokus sengketa pilkada. Kalau saya bergeser ke Bu Elis, ini kan lebih ke sengketa informasi ya Bu ya. Betul, Ketika di ranah-ranah pilkada ini apa yang berkaitan Bu dengan sengketa informasi? Jadi sebenarnya proses sengketa di kami itu berdasarkan dengan permohonan dari pemohon. Jadi ada pemohon yang melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Bagaimana prosedurnya? Ada tahapannya Mbak Mei. Jadi kenapa kemudian kami menghimbau teman-teman penyelenggara itu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan? Karena saat ada permohonan informasi sudah diregister dan tidak ditanggapi, ini parah ya kalau tidak ditanggapi atau tidak sesuai, ditanggapi tapi tidak sesuai dengan keinginan pemohon, pemohon itu berhak mengajukan keberatan.
jawabannya tidak itu yang saya mau. Misalnya begitu keberatannya. Nah, saat keberatan itu sudah diberikan dan ditanggapi lagi dan tetap tidak puas, maka kemudian pemohon publik itu berhak mengajukan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Untuk pelaporannya tertulis atau seperti apa? Tertulis, Mbak Mei. Jadi prosedurnya, teman-teman, ini edukasi juga buat kita untuk teman-teman di Kabupaten Kediri bahwa meminta informasi itu tidak hanya langsung meminta, Mas Nanang aku minta dong data ini, atau Mas Saifuddin aku minta data ini, tidak seperti itu. Walaupun memang keingintahuan publik itu dilindungi oleh undang-undang, tidak hanya Undang-Undang 14 2008 tapi Undang-Undang Dasar juga di pasal 28 itu, tapi ada prosedurnya. Mengajukan permohonan informasi dulu. Ya. Nah, permohonan informasi itu boleh langsung ataupun tidak langsung. Langsungnya itu datang, mengisi formulir dan diregistrasi, pastikan diregistrasi. Nah, yang tidak langsungnya itu bisa by email, gitu ya, atau telepon. Nah, teman-teman petugas kadang misalnya begini, kalau telepon atau email itu perlu dituangkan ke formulir, nggak perlu, karena harus dua-duanya berarti. Betul, itu bukti adanya permohonan. Nah, setelah itu Ini langsung ke diproses. Komisi Informasi atau seperti apa, Bu Elis? Kenapa? Langsung ke Komisi Informasi atau? Tidak. Semuanya kami bisa. Mintanya ke yang bersangkutan. Oh, Misalnya data ini apa, C hasil ya, sekarang bukan C1 ya. Pengen C hasil atau tahapannya sampai di mana, dia mengajukan permohonan. Boleh datang langsung. Nah, itu diregister. Ada formulir khususnya. Nah, kalau sampai tanggapannya tidak ada atau tanggapannya tidak sesuai atau sampai tidak ada, nah itu baru mengajukan keberatan. Ada jangka waktunya, Mbak. Jadi jangka waktunya itu ditanggapinya 3 hari. Kalau misalnya memang tidak ada atau masih dalam proses pencarian data, dia harus menanggapi dengan aku butuh 2 hari lagi. Jadi pemohon harus dikasih tahu 2 hari lagi aku siapkan, begitu. Tetap harus ditanggapi secara tertulis. Kalau masih nggak puas, keberatan. Kalau masih tidak puas lagi, baru ke kami. Pemohon bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Nah, ada 2 hal, mediasi atau adjudikasi non litigasi. Ada mediasi dan juga Adjudikasi non adjudikasi litigasi. ya. Ini pembahasannya cukup panjang. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program iBreak. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu. One Pesantren One Product (OPOP) adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren. 3 pilar OPOP: santripreneur, pesantrenpreneur, sosiopreneur. OPOP Training Center Unusa diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Agustus 2019. OPOP Training Center Unusa bertekad menjadi lembaga pelatihan kewirausahaan pesantren yang unggul, profesional, dan berjati diri Islami. OPOP Training Center Unusa berlokasi di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jalan Jemur Sari nomor 51-57 Surabaya. Mari bergabung bersama OPOP Training Center Unusa. Kita wujudkan pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.
Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program iBreak. Kita masih membahas tentang keterbukaan informasi pilkada yang memang sampai saat ini di mana kita ketahui sudah menjelang detik-detik pemilihan masing-masing kepala daerah di 270 wilayah yang ada di Indonesia. Saya mau kembali ke Ibu Elis tadi yang sempat terpotong, yang namanya sengketa informasi ya Bu ya. Ada 2 tahap penyelesaian, yang pertama bisa mediasi dan juga kedua adjudikasi. Ya, Ya, adjudikasi seperti apa itu Bu? Bisa general aja. Ya Mbak Mei, jadi kalau semisal kita sudah melakukan prosedur permohonan informasi dan masih tidak puas dengan tanggapan yang diberikan oleh teman-teman penyelenggara dalam hal ini, publik boleh bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke kita. Tapi sebisa mungkin kami masih mengarahkan untuk mediasi. Nah, itu tahapan pertama yang akan kami tawarkan adalah mediasi. Mediasi kan enak ya, ngobrol, kita nyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau memang masih alot, kita tidak punya pilihan lain selain menggelar penyelesaian sengketa informasi dengan adjudikasi dan litigasi. Kita gelar persidangan seperti itu. Itu butuh mengajukan pemohon, mengajukan bukti-bukti, baik juga termohon, seperti itu. Ya, proses persidangan seperti biasanya. Maka kemudian dalam keterbukaan informasi pilkada ini, kami kemudian berperan menghimbau kepada teman-teman penyelenggara untuk melakukan keterbukaan informasi publik itu agar tidak ada sengketa informasi, begitu. Kami kemudian memahami bahwa teman-teman penyelenggara sudah bekerja begitu keras untuk menyelenggarakan pilkada ini dengan nyaman dan aman Dan kondusif plus ya sekarang agar tidak menjadi klaster baru adanya corona, begitu. Kerja keras itu dibarengi dengan kerja keras PPID juga. Nah, teman-teman penyelenggara ini kan dibarengi oleh adanya PPID. Nah, PPID ini harusnya melakukan pengolahan informasi dan pendokumentasian informasi dengan baik, sehingga jika ada permohonan informasi itu tidak sampai disengketakan oleh pemohon. Kenapa? Kembali lagi tipsnya adalah membuat daftar informasi publik, diklasifikasikan, dan jangan menunggu adanya sengketa informasi baru melakukan uji konsekuensi. Itu juga mempercepat kerja sebenarnya. Jadi saat ada kan ya pemohon yang coba-coba, dia sebenarnya sudah tahu kalau itu akan susah diakses, tapi dia melakukan permohonan begitu. Siapa tahu coba-coba beruntung begitu. Tapi saat teman-teman penyelenggara dalam hal ini PPID-nya sudah melakukan uji konsekuensi, dia bisa saja langsung menyodorkan, mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa diakses karena ini masuk informasi yang dikecualikan, ini buktinya. Ya, baik Bu Elis. Ya. Saya bergeser ke Pak Anang. Pak Anang, pernahkah di Kabupaten Kediri terjadi, bisa dikatakan hampir terjadi sengketa begitu terkait pilkada ini? Jadi kalau mungkin tidak dahulu-dahulu ada ya sengketa ya, karena memang ada beberapa mungkin pasangan calon atau bakal pasangan calon yang tidak terima dengan ini, bahkan sampai ke pengadilan kalau nggak salah ya dulu di pilkada tahun 2015. Tapi harus dipahami sekarang begini Pak, kami sudah mencoba upaya pencegahan seperti teman-teman Bawaslu kan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Kami di KPU pun juga sama, kami punya pencegahan artinya kami gini. Sosialisasi pendidikan pemilih kami punya PPID. PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ya. Itu kami sudah menayangkan informasi serta-merta, itu kami share semuanya di website kami. Pengumuman apapun, berita-berita apapun, kegiatan-kegiatan apapun, bahkan hal-hal yang memang itu menjadi informasi yang serta-merta. Kemudian informasi yang berkala. Nah, informasi berkala itu disampaikan oleh Mbak Alis tadi. Kami sudah menyusun ini, mendokumentasikan itu. Kalau ada orang yang butuh, bisa datang ke kami. Nah, silakan mengajukan kebutuhannya apa, siapa orangnya, untuk keperluan apa. Kalau selama itu bukan informasi yang dikecualikan, pasti kami kasihkan. Informasi kecuali tadi kata Mbak, ini kan harus diuji publik. Kami memang belum diuji publik nih. Kami akan setelah informasi itu kami sudah dapat masukan dari teman-teman KI sebelumnya bahwa kami akan melakukan itu. Cuman yang harus dipahami bahwa hari ini kami akan menyodorkan informasi itu termasuk bagaimana tata orang memilih ya, tata cara orang mencoblos, tidak hanya kami tampilkan di website. Kami memasang APS di 344 desa. Artinya di bukan cuma secara online ya, tidak hanya online. Yang hard pun kami tampilkan berupa APS atau sosialisasi. Oh, yang nyoblos itu boleh di sini. Nah, yang nyoblos boleh di sini. Yang tidak boleh seperti ini. Itu kami tampilkan semuanya. Itu bagian dari amanah KI yang kami terbitkan dalam bentuk informasi. Iya. Pak, dari Pak Syaifuddin dari Bawaslu, ada yang mau ditambahkan Pak terkait sengketa ini tadi? Ya, kalau sengketa kita kemarin itu waktu pemilu ya, ada itu dari 2 parpol. Yang beda sedikit ya kalau ada informasi kalau ini sengketa pemilu ya. Nah, kita ada 2 kemarin menangani itu musyawarah 2 partai itu, ada dari kalau nggak salah Perindo sama Golkar itu pemilu kemarin. Itu kita menangani 2 ya, bisa dimediasi tidak sampai adjudikasi ya seperti itu.
Terus yang untuk tahapan pilkada ini alhamdulillah tidak ada, karena pasangan calonnya satu ini Lebih mudah ya. kan tidak ada peserta yang sengketa. Sama calon ya. Tidak lagi tidak lagi. Jadi hampir kemungkinan ya tidak ada. Tapi nanti kalau memang ada kemungkinan ya sengketa hasil itu Sengketa hasil ya, yang memungkinkan ya Pak ya. Secara legal standing itu kita pemantau bisa mengajukan. Kemarin informasinya daftar KPA ada 2 ya dari pemantau. Tiga ya. Itu kemungkinan kalau memang nanti ada sengketa hasil di mana terus. Ya, tentu harapan kita semua nanti semoga pilkada yang berlangsung di 270 daerah ini bisa berjalan lancar, khususnya di Kabupaten Kediri yang hanya dengan satu paslon melawan bumbung kosong begitu ya. Boleh memilih ya. Tetap boleh memilih. Harus ya. Baik, kita sudah di segmen terakhir. Saya persilahkan untuk masing-masing bisa memberikan closing statement dimulai dari Pak Syaifuddin. Silahkan terkait tema kita keterbukaan informasi pilkada. Silahkan Pak Syaifuddin. Terima kasih. Jadi kami Bawaslu kan lembaga publik, tentunya masyarakat seluas-luasnya untuk bisa mengakses lah apa yang ingin diberikan masyarakat terkait data-data dokumentasi kita, terkait pengawasan hasil apa yang kita lakukan selama proses tahapan pilkada ini. Tentunya masyarakat bisa untuk mengajukan permohonan baik secara online ataupun offline. Kita ada websitenya PPID disediakan, itu formulirnya bisa langsung datang ke kantor Bawaslu yang ada di Nambaan itu. Nah, kita juga ada di sana pojok pengawasan, bisa teman-teman atau masyarakat ingin belajar berdiskusi, dan kita ada itu buku-buku panduan pengawasan dan sebagainya. Kalau ingin belajar itu bagian dari keterbukaan kami dari lembaga Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Syaifuddin. Ibu Elis silahkan closing statement. Ya, seperti halnya perintah undang-undang bahwa seluruh informasi menjadi hak publik, Mbak Mei, kami menghimbau, kami dari Komisi Informasi Jawa Timur menghimbau bahwa pahami dulu penyelenggara dalam hal ini itu sudah menyajikan informasi yang bisa diakses melalui online, tidak hanya web tapi juga medsos. Pastikan dulu apa yang Anda minta itu Anda ketahui betul ya, dan untuk tujuan yang baik. Setelah itu kalau memang tidak bisa mendapatkan, silakan datang langsung pada teman-teman penyelenggara dan lakukan prosedurnya dengan baik. Jika memang masih tidak bisa, silakan menghubungi Komisi Informasi dan kita selesaikan dengan baik. Sesuatu yang diawali dengan niat baik pasti akan selesai dengan yang baik juga. Ya, terima kasih Bu Elis. Pak Nanang terakhir silahkan. Ya, terima kasih. Jadi seperti amanah undang-undang tentang informasi, juga amanah dari teman-teman KI ya, juga kami yang selalu diawasi oleh teman-teman Bawaslu, kami pastikan bahwa seluruh informasi yang memang menjadi hak masyarakat kami sampaikan. Informasi tentang tahapan kami sajikan dalam bentuk diagram, kami sajikan dalam bentuk informasi digital, kami sajikan dalam bentuk APS. Yang terakhir bahwa informasi tentang tata cara mencoblos, bahkan bagaimana cara menghitung menang dalam setiap sosialisasi kami sampaikan. Kami bentuk dalam alat peraga, baik flyer, kemudian stiker dan banyak hal itu mencoba akan kami sampaikan. Artinya bahwa kami akan mencoba semaksimal mungkin menyampaikan apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat dan berimbang, karena KPU harus netral dalam hal ini. Itu yang jadi tagline kami, dan saya berharap tanggal 9 Desember warga Kabupaten Kediri datang ke TPS, gunakan hak pilihmu, pilih sesuai kata hati. Ya, baik, terima kasih Pak Nanang, Bu Elis, dan Pak Syaifuddin atas waktunya hari ini. Tentu harapan kita bersama semoga pilkada serentak 2020 bisa berjalan aman, damai, dan kondusif seperti harapan kita bersama. Tentu jangan lupa gunakan hak suara Anda pada 9 Desember 2020 nanti untuk memilih pemimpin terbaik untuk wilayah Anda masing-masing. Saya Mayrinda Tobing pamit, tentunya ini persembahan dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Jawa Timur. Saya Mayrinda pamit dan juga tim, terima kasih, sampai jumpa. Dr. Insinyur Tri Risma Harini, Magister Teknik selaku Wali Kota Surabaya. Kerjasama antara Pemkot dengan Universitas Airlangga ini sudah terjalin dengan sangat-sangat bagus. Kerjasama saling membantu ini berkaitan dengan kepakaran dan lain-lain itu sudah kita lakukan sejak sangat lama. Dies kali ini adalah dies terakhir yang
dihadiri oleh Bu Risma sebagai wali kota. Sehingga ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk bisa memberikan sesuatu bagi Bu Risma. Tentu kita berharap dengan pola-pola seperti ini ke depan kerjasama antara Pemkot dengan UNER ini akan bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Dr. Insinyur Tri Risma Harini, Magister Teknik selaku Wali Kota Surabaya. Kerjasama antara Pemkot dengan Universitas Airlangga ini sudah terjalin dengan sangat-sangat bagus. Kerjasama saling membantu ini berkaitan dengan kepakaran dan lain-lain itu sudah kita lakukan sejak sangat lama. Dies kali ini adalah dies terakhir yang dihadiri oleh Bu Risma sebagai wali kota. Sehingga ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk bisa memberikan sesuatu bagi Bu Risma. Tentu kita berharap dengan pola-pola seperti ini ke depan kerjasama antara Pemkot dengan UNER ini akan bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Inilah iNews yang selengkapnya. Nabi sekaligus akad nikah Putri Rizik Syihab. Debat publik calon bupati dan wakil bupati Bandung diwarnai kericuhan. Halo, selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai pelanggar protokol kesehatan yang disanksi denda dan menyapu jalanan karena tidak menggunakan masker dengan benar. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Wilson Purba, inilah iNews siang selengkapnya. Kita awali iNews siang hari ini dari Jawa Timur. Pemirsa, petugas lapas kelas 2B di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. Untuk menyamarkan barang haram itu, pelaku memasukkan ke dalam kerupuk.